habis cepat pada waktu karena waktu hanya 1 bulan. Mungkin ini yang saya sampaikan, kita tidak boleh berlarut-larut sudah karena kita kejar waktu. Jadi waktu selanjutnya Ya, pertama-tama kita puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu dan masih sehat walaupun masih dalam situasi pandemi COVID ya. Ini mungkin yang perlu saya minta, semua ada masker toh. Nanti kita pakai, makanya supaya kalau tiba-tiba ada tamu atau apa, apalagi kita ada dengan Pak Desa, dan jangan sampai terkesan kita menganggap COVID tidak ada lagi, jadi kita tidak protokol karena belum dicabut protokol 5M itu. Oke, baik, terima kasih kalau kita bisa ini. Yang kedua, ya terima kasih Pak Desa dan teman-teman yang sudah merespon permintaan kami. Ya, sesungguhnya ini memang yang tadi Pak Desa sampaikan, ini jadwal yang mendadak, sifatnya mendadak. Tapi teman-teman Bapak Desa dan teman-teman bisa menyediakan waktu, kemudian bisa mengundang teman-teman enumerator atau pendata untuk hadir. Ini tentu luar biasa karena ya kita mungkin meninggalkan kesibukan kita ada rencana membuat apa, tapi karena ada undangan mendadak kita harus hadir. Sekali lagi terima kasih Pak Desa dan teman-teman semua. Jadi baik, mungkin sebelum kita masuk ke dia punya inti dari kegiatan ini, ada beberapa hal teknis yang perlu saya jelaskan bahwa kita dari Kementerian diminta untuk melakukan pemutakhiran data IDM, yang mana IDM 2021 yang setiap tahun kita lakukan sudah diupdate, dan untuk kecamatan UKVU itu kita 7 desa itu tetap masih pada posisi 6 desa tertinggal dan 1 desa sangat tertinggal. Dan tahapan itu kita sudah sampai di verifikasi kabupaten. Jadi untuk Kabupaten Malaka ini baru 4 kecamatan. Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Layan Malen, Kecamatan UKVU, dan Kecamatan Kobalima Timur kalau tidak salah, yang sudah melakukan update IDM 2020 dan sudah sampai tahapan verifikasi kabupaten. Nah, status kita desa UKVU masih tertinggal, masih tetap sama seperti tahun lalu di posisi tertinggal. Nah, saat kita sedang melakukan update itu, ada lagi datang informasi untuk kita lakukan pemutakhiran yang berbasis SDGs. Kalau yang kemarin itu hanya IDM biasa, tapi ini berbasis SDGs. Nah, SDGs itu perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, kalau bahasa Indonesia-nya saya tidak bisa omongin masih, karena saya juga hanya tahu sampai dia singkatan SDGs. Nah, itu perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, itu ada 18 kriteria, dan kriteria 18 itu yang kita mau survei dalam IDM berbasis SDGs ini. Nah, itu juga dibutuhkan teman-teman, dan tahapannya jadwal untuk pendataan ini kita dikasih waktu itu 1 Maret sampai dengan 30 Mei. 30 Mei itu 2021. Nah, tapi penginputan itu oleh PD, PLD, Kades, kemudian verifikasi itu sampai dengan verifikasi kecamatan sampai dengan 9 April. Kemudian 12 April sampai 30 April itu verifikasi kabupaten. Tapi sampai dengan hari ini kita belum ada inputan apa-apa, jadi belum ada tahapan verifikasi. Artinya kita terlambat, kita sangat terlambat. Ya memang yang pertama Maret itu memang kita belum mulai, kemudian di awal April itu kita bertemu dengan bencana banjir, bencana seroja, jaringan hilang, listrik hilang. Jadi akhirnya kegiatan ini tidak bisa jalan. Kemudian kita baru bisa normal 2 minggu terakhir bulan April, sehingga kita mulai dengan pembentukan Pokja dan perencanaan RAP untuk APBDes, pos untuk kegiatan SDGs,
Tidak hanya sementara masih dalam tahapan penetapan, sehingga waktu kita sudah sangat terlambat. Jadi kami berpikir bahwa kami mengambil sikap untuk mencoba ya istilahnya pengenalan format seperti yang tadi Bapak Desa sampaikan. Nah, kita berharap bahwa kita sudah disiapkan format hard copy, maksudnya print hasil print, tapi berhubung Pak Bendahara mungkin tidak ada di tempat karena ada kedukaan Pak Lius, kemudian format itu juga kita belum ada. Saya sudah bagi di grup kecamatan, survei 1 sampai survei 4. Survei 1 survei desa, 2 itu RT rukun tetangga, 3 itu KK, 4 itu individu. Hanya mungkin belum sempat diperpanjang. Saya berharap kita pengenalan format ini teman-teman sudah bisa pegang format master minimal contoh, sehingga kita omong kita lihat di format itu. Nah, tapi karena itu belum ada, tapi tidak apa-apa. Teman-teman semua punya HP Android ya? Yang ada sekarang data ada HP Android kan? Nah, sebentar teknisnya karena kita tidak ada hard copy. Jadi kita mulai dengan install. Kita install dulu itu aplikasi, mudah-mudahan jaringan bagus. Semua ada Android dan ada data. Sementara, kalau tidak ada, kita bisa nyalakan hotspot. Bisa connect dari Pak Berat, bisa dari Pak Irtus, bisa dari saya. Untuk kita bisa download itu. Karena memang ya ada baik juga ketika kita langsung buka di aplikasi, karena ada pilihan-pilihan jawaban yang tidak terekam saat kita print. Saat kita print itu tidak nampak, karena itu kita klik dulu di pilihan jawaban, itu baru muncul dia punya jawaban. Jadi pilihan-pilihan jawaban. Jadi kalau kita langsung aplikasi, saya pikir ada baik juga. Sebenarnya coba kalau kita bisa connect dengan Infocus, kita bisa, tapi Infocus juga tidak disiapkan. Ya memang ini juga mendadak. Yang penting semua bisa ini, coba nyalakan hotspotnya. Teman-teman coba connect di hotspot itu. Coba. Saya tidak bawa HP, Pak. Ya nanti yang ada nanti bisa sama-sama lihat. Super Easterland. Oh, Karena memang